bidang teknis optimalisasi tugas dan peranan satuan perlindungan masyarakat dan Satgas Desa untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Siap, Yusman. Dilanjutkan. Desa cepat. Baik. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 4. Surat Sekda Promsu Nomor 800.25/2024 tanggal 14 Mei 2025 perihal bimbingan teknis Satuan Perlindungan Masyarakat. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan. Sekali lagi, jual-jual Banteng Rena. Terima kasih pada kita semua. Yang pertama dulu saya ucapkan selamat datang kepada rekan kami Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Bapak Lihat beserta jajaran. Selamat datang di Kabupaten Papua Barat, Pak, Ibu. Inilah kabupaten kita. Bimbingan teknis optimalisasi pemberdayaan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, wali kota, serta wali kota se-Sumatera Utara tahun 2024 di tingkat Kabupaten Papua Barat resmi saya buka. Terima kasih. Jual-jual Banteng Rena. TV, selamat pagi terhadap kami hormati yang dilakukan Ketua KPU Papua Barat Bapak Menteri Polisi hadir hari ini sebagai narasumber. Yang kami hormati kami banggakan Wakil Ketua Bawaslu Bapak Rama Kota. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Ibu peserta bimbingan yang saya banggakan. Pertama-tama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Papua Barat yang hari ini telah memfasilitasi melalui Bapak Kasat atas pertemuan kita terkait dengan rapat koordinasi. Ibu tadi sampaikan oleh Pak Kasat bahwasanya pertemuan ini nantinya bisa mendapatkan sarana satu pemikiran terkait dengan pembentukan Satgas. Kemudian yang kedua, tentunya kami juga berharap kehadiran daripada Bawaslu dan KPU akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan sehingga nantinya seluruh peserta yang hadir mendapatkan kombinasi informasi yang baik sehingga bisa menempatkan posisi mendukung daripada suksesnya pelaksanaan pilkada khususnya di Papua Barat ini. Rakor ini diselenggarakan di daerah untuk mengcover jumlah daripada peserta yang optimal. Kalau dilaksanakan di Denpasar, tentunya KPU juga sudah membentuk anggota KPPR, sebutannya juga Linmas begitu. Nah, untuk hal tersebut ini ada hal yang berbeda. Kami harus sampaikan pembentukan daripada Satgas sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 adalah menjadi kebutuhan pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk kebutuhan keseharian dan seterusnya. Tapi kalau kebentukan daripada Satgas untuk PPS adalah kebutuhan untuk
tentu yang dilakukan perekrutan tersebut adalah menjadi kebutuhan organisasi. Yang dilakukan perekrutan tersebut adalah menjadi kebutuhan organisasi. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya anggota Satimnas daripada anggota Barat masuk juga nanti dalam pembentukan daripada anggota TPS. Silakan nanti bertanggung jawab untuk melaksanakan juga melakukan anggota TPS. Nanti tentunya KPU akan memberikan pencerahan pada seluruh anggota yang ada tentang juga melakukan anggota TPS. Nah, terkait dengan yang kita bahas hari ini adalah Satimnas dibentukkan menjadi pemerintah daerah. Jadi dua hal pelaksanaan tugas tapi dalam keseluruhan. Kalau berbicara tentang Satimnas ini ditujukan kepada seluruh anggota Satpol PP agar segera membentuk dengan memberdayakan daripada masyarakat. Untuk pemberdayaan tersebut tentunya ada beberapa batasan. Yang pertama yaitu harus memiliki regulasi. Nah, turunan dari Mendagri adalah regulasikan membentuk daripada peraturan daerah. Untuk peraturan daerah dipastikan mungkin ada beberapa kendala. Salah satunya secara nanti adalah menyelenggarakan tugas daripada Cina. Siapa itu Bapak Bupati? Contoh, terjadi kebencanaan dengan anggota Satimnas yang tadi sampai dengan semua kepala dusun lingkungan terlibat, mereka memberikan informasi penelitian kepada Kades, kepada Lurah, kepada Camat, sampai langsung ke Kasat, sehingga Kasat bisa memberikan informasi kepada pimpinan, sehingga OPD yang menjadi keanggotaannya bisa melakukan tindakan preventif terhadap apa yang dilaporkan oleh sistem pelaporan dari Kasat. Satimnas ini secara umum adalah bertugas bagaimana membantu penyelenggaraan secara masif daripada tugas pemerintah daerah. Contoh, masing-masing OPD memiliki daripada tiga seperti yang kami sampaikan tadi. Hari ini Satpol PP mempunyai kewenangan terhadap pembinaan Satimnas. Makanya segera dibentuk dalam keputusan pola depan Satimnas ini bisa secara optimal berkembang menjadi organisasi ujung tombak informasi penyelenggaraan kebijakan Satimnas tingkat dusun atau lingkungan untuk depan negara. Jadi kalau ini terbentuk secara masif Pak Kasat, saya menjamin kepala daerah itu dari Pak Kasat kemanapun. Kenapa? Untuk integritas secara masif. Kalau ada kendala, silakan laporkan kepada kami, akan kami jembatani. Kami sudah diskusi beberapa kepala daerah. Kepala daerah butuh sekali organisasi legal yang masih seperti ini untuk kebutuhan daripada masa kepemimpinan masyarakat untuk dikembangkan. Untuk tersebut, kalau ada kendala, kembali Pak Tiga ada di samping, tampung aspirasinya, dan Pak Jimir dan sebagainya. Saya mampu berbicara seperti ini karena memang sudah. Dan juga dari dukungan-dukungan dari masyarakat itu yang disebut dengan calon persorangan. Itu sesuai jadwal dan tahapan yang sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, perlu kami sampaikan karena banyak juga pertanyaan sebelum saya masuk ke materi, ini masalah dukungan partai politik. Karena ini juga untuk sebagai pemahaman kepada kita seluruhnya, banyak yang bertanya, sebenarnya dukungan itu hasil pemilu mana? Yang jelas undang-undang menyatakan. Nah, KPU Kabupaten Kota menyampaikan usulan nama-nama tersebut kepada bupati atau wali kota. Ini ya, karena kebetulan kita kabupaten tentu kepada bupati, dan nama-nama penertiban TPS dari bupati dan kota pada TPS melalui BPK. Nah, tentu di sini banyak kendala yang sering kita hadapi. Mungkin kita sama-sama mengetahui, termasuk juga terus di Kabupaten Paman, kita seringkali dihadapkan pada kendala ini, masalah kita katakan tanda membedakan. Saya kami hormati seluruh rombongan Satpol PP dari Provinsi Sumatera Utara dan Satpol PP dan Linmas dan seluruh hadirin peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terhormat juga tidak lupa rekan kami Ketua KPU Kabupaten Barat Pak Kota Menteri. Bapak Ibu sekalian, kami diminta di sini dalam penyampaian pengisian materi dalam bentuk
Pengawasan partisipatif juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Lanjut, Pak. Nah, apa itu pemilihan umum? Ini sudah secara umum, mungkin bapak dan orang tua kami mungkin seluruhnya sudah pada nggak asing lagi terhadap ini, bahwa pemilihan umum itu ataupun pemilihan umum atau pemilihan dibagi menjadi 3 bagian. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang disebut dalam kehidupan sehari-hari menurut pileg, yaitu dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua, pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang kerap disebut oleh masyarakat. Nama saya Andreas Parang, Dimas dari Desa Singkabut dari dulu. Jadi saya ingin bertanya kepada KPU beserta dengan Bawaslu ini tentang pengalaman saya yang pernah bekerja sebagai pengawas TPS di salah satu TPS. Dan waktu itu kejadiannya seperti ini, Pak. Tiba-tiba ada seorang awak media yang masuk ke dalam lokasi TPS. Jadi karena saya itu waktu itu bertugas sebagai pengawas TPS, saya langsung melarang. Jadi dia itu tuh bergerak. Kegiatan ini sangat penting untuk kita ikuti untuk kelancaran tupoksi khusus Linmas. Mohon izin, nama saya Sudianto Siwangkir. Saya Kepala Seksi Trantibu di Kecamatan PGGS, Pak. Saya hanya bertanya terkait dengan Linmas. Jika diperkenankan, pribadi kami dari Kecamatan PGGS khususnya melihat bahwasanya Linmas itu bukan status sukarela, bukan. Walaupun amanat dalam Permendagri 26/2020 tadi rekrutmen Linmas itu statusnya sukarela, namun khusus di kecamatan kami bisa kita uji petik ke lapangan. Ya, Linmas ini memang betul-betul bagian daripada kebutuhan desa, karena terkadang dalam pelaksanaan Bapak Kasar Provinsi, alangkah lebih baiknya mungkin Linmas ini bisa dibuat seperti macam pelatihan gitu, Pak, agar ya seperti kita lihat pada saat ini mungkin Linmas ini buat awak sekarang kan. Alangkah lebih baiknya kan ada seperti pelatihan itu dibuat untuk Linmas agar kedepannya lebih baik dan lebih dihargai di dalam masyarakat. Terima kasih. Nah, di situ disebutkan ada awak media yang memaksa masuk, kan begitu. Nah, seharusnya kan petugas ketertiban TPS sudah dapat ini apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan kalau misalnya ada orang lain yang memaksa masuk. Jadi sebenarnya pertama ketentuannya yang berhak masuk di lokasi TPS itu sudah jelas denahnya jabatan petugas KPPS, termasuk para napi, minta sim serta pemilu ya. Sudah tertutup dan kami rasa sudah optimal. Tinggal lagi yang paling penting itu adalah bagaimana penyempurnaan supaya lebih optimal lagi. Semua warisan ini akan kita serahkan nantinya kepada generasi sebagai pengungkap daripada pelaksanaan tugas selanjutnya. Dan saya berharap dengan semangat yang ada, dengan kondisi yang ada, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi dan seperti itu adalah niat. Bermimpi saat ini menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Saya rasa demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.